Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 5 yaitu mengenai fertilitas di Lombok akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu perkenalkan, nama saya Anggi Putri Puspitasari dengan NIM E1S021016. saya Devina Piandita dengan NIM E1S021019. Saya Dina Sulistianingsih dengan NIM E1S021020. Saya Dina Tira Aulana dengan NIM E1S021021. Saya Lalurian Winata dengan NIM E1S021032. Selamat menyaksikan video dari kami. Hai. Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau kelompok wanita. Dengan kata lain, fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Fertilitas mencangkup peranan kelahiran pada perubahan penduduk. Istilah fertilitas adalah sama dengan kelahiran hidup, yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan adanya tanda-tanda kehidupan, misalnya berteriak, bernapas, jantung berdenyut, dan sebagainya. Seorang perempuan yang secara biologis subur tidak selalu melahirkan anak-anak yang banyak. Misalnya, dia mengatur fertilitas dengan abstinensi atau menggunakan alat-alat kontrasepsi. Kemampuan biologis seseorang perempuan untuk melahirkan sangat sulit untuk diukur. Ahli demografi hanya menggunakan pengukuran terhadap kelahiran hidup. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab fertilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas dapat dibagi menjadi dua. Pertama, faktor demografi dan faktor non-demografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor demografi di antaranya. Pertama, struktur umur adalah pengelompokan jumlah penduduk berdasarkan umur. Yang kedua, umur kawin pertama merupakan umur pertama menikah, yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksi pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP, maka akan semakin panjang reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Yang ketiga, varietas yang didefinisikan sebagai berapa kali seorang wanita melahirkan janin dengan usia kehamilan 24 minggu atau lebih, terlepas dari apakah anak itu lahir hidup atau lahir mati. Yang keempat, proporsi kawin adalah perkawinan yang terjadi pada usia minimal berada pada umur 21 tahun bagi perempuan dan umur 25 tahun bagi laki-laki. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu faktor non-demografi, antara lain keadaan ekonomi penduduk adalah salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu yang dimana tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini tersebut, sehingga berpikir lebih baik menikah daripada menganggur di usia muda. Yang kedua itu tingkat pendidikan adalah suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah lakunya, baik untuk kehidupan masa yang akan datang, di mana melalui organisasi tertentu ataupun tidak terorganisasi. Yang ketiga itu perbaikan status perempuan, yang dimana di beberapa daerah khususnya fertilitas disebabkan karena ingin memperbaiki status sosial yang membuat sering dinikahkan di usia muda. Yang keempat itu urbanisasi dan industrialisasi, yang dimana urbanisasi adalah mengacu pada suatu pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan yang menyebabkan peningkatan terhadap jumlah orang yang tinggal di daerah perkotaan. Dan cara-cara ini di mana setiap masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Sedangkan industrialisasi adalah konversi menuju tatanan sosial ekonomi yang didominasi oleh industri. Dengan kata lain, industrialisasi adalah bagian dari modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi berkaitan erat dengan inovasi teknologi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kasus fertilitas di Lombok, yang judul besarnya Duka Ibu di Lombok NTB, terpaksa melahirkan di pinggir jalan desa hingga bayinya meninggal. Seorang ibu muda bernama Harni Permatasari dengan usia 23 tahun, warga Dusun Meang, Sekotong, Lombok Barat, kasus kehilangan bayi laki-lakinya setelah melahirkan di pinggir jalan desa yang jauh dari puskesmas dan rumah sakit. Buah hati Harni meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Praia Lombok Tengah
pada Senin 20 Februari 2023, sehari setelah dilahirkan di pinggir jalan pada Minggu 19 Februari 2023. Video saat Harni melahirkan di pinggir jalan sempat menyebar di media sosial dan viral. Menurut Riaji, peristiwa tersebut terjadi sangat tiba-tiba. Bayi yang dikandung sama istri lahir saat usia kandungan Harni baru 7 bulan. Saat bayi laki-lakinya lahir di pinggir jalan, ambulans tidak bisa sampai ke lokasi tempat Harni melahirkan, sebab akses jalan desa terputus setelah hujan besar dan banjir lumpur terjadi di kawasan Dusun Meang. Sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Praya, Lombok Tengah, namun kondisinya memburuk hingga meninggal dunia. Itu saja penyampaian kasus mengenai fertilitas yang terjadi di Lombok. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh kelompok kami, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya fertilitas adalah hasil reproduksi asli dari seorang wanita. Dalam kasus yang kami angkat mengenai Ibu Hasri Permatasari berusia 23 tahun, bayinya meninggal dunia dikarenakan fasilitas kesehatan yang jauh. Saat meninggal, bayi Ibu Hasri berusia 28 minggu, hal ini masuk ke dalam varietas lahir mati di dalam fertilitas. Adapun saran dari kelompok kami, yaitu untuk mematuhi setiap faktor-faktor yang ada dan telah dijelaskan oleh kelompok kami sebelumnya, untuk meningkatkan usia fertilitas ataupun lahir hidup. Sekian dari kelompok kami, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.